Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Jika kalian nggak punya flash disk atau udah punya flash disk dan mau booting ISO image OS di flash disk tersebut dan ternyata bermasalah, baiknya jangan pakai flash disk. Ada cara baru atau mungkin udah lama tapi gue juga baru tahu. Tinggal copy aja isi dari file ISO OS yang mau lo booting ke komputer ke hard disk lo. Itu gue gini. Bacot. Tatarat, 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 tatarat. Gua buka dulu Geparded. Di sini gua pakai Linux ya. Green. Di sini gua punya hard disk kecil-kecilan 20 GB doang. Gua create dulu version table-nya, gua pakai GPT. Lalu gua buat partisi baru 10 GB aja. 10 240. Formatnya ambil FAT32 supaya bisa booting. Ini nolin aja. Apply. Udah jadi. Kecilin lagi, tutup, masuk ke file explorer. Ini udah jadi nih 10 GB yang tadi yang 32. Di sini gue udah punya ISO Arch. Nah intinya ini, setiap ISO image yang punya folder evi dan di dalamnya ada file boot x64 evi, otomatis UEFI akan mencari file ini lalu akan booting secara otomatis tanpa harus ada konfigurasi ataupun tools. Jadi ini kuncinya. Kalau di dalam file ISO nggak ada ini ya nggak bisa. Ctrl A, Ctrl C, partisi yang 10 GB FAT32 tadi, Ctrl V. Tapi di PC gue yang pakai Intel Gen 4 as well, untuk OS seperti Ubuntu yang memakai Symlink, karena FAT32 tidak support Symlink, jadi Ubuntu tidak bisa booting. Cuma sampai grup doang, tapi buat apa kalau bisa booting OS-nya. Nah udah selesai. Totalnya jadi 1 GB doang ya. Untuk ngebuktiinnya, ini KCOS berjalan di flash disk. Cabut dulu semua flash disk, sisain hard disk yang baru aja diisi file ISO di FAT32 ini. Lalu reboot. Nah, udah reboot ke hard disk yang ada isi partisi FAT32 yang berisi file ISO Arch, otomatis booting ke Arch-nya. What the fuck? Coba cek di ls blk, dan adanya cuma hard disk yang 20 GB, nggak ada removable storage di sini atau flash disk apapun. Cuma ada hard disk tadi yang 20 GB tadi yang udah dibuat partisi FAT32, udah diisi file Arch ISO dan bisa booting dengan normal. Dengan begitu cara ini bisa jalan dengan baik. Gampang. Lalu gue penasaran gimana kalau misalnya gedein dulu. Dalam satu harddisk ini gue buat dua partisi FAT32, FAT32, namain dulu. Misalnya ntar gue mau isi file Windows. Siapa yang akan boot duluan? Windows. Dah. Apply dulu. Apply. Nah, udah ada nih FAT32 ini tadi yang Arch. Sekarang gue mau isi ini Windows. Masuk ke file manager, on dulu Windows, partisi Windows, masuk ke file ISO Windowsnya. Di sini ada evi boot x64 evi, otomatis UEFI akan mencari ini dan bisa boot. Masalahnya kalau gue copy lagi ini ke partisi yang ini, artinya ada dua. Siapa yang bakalan bangun duluan? Copy dulu, Ctrl A, Ctrl C, partisi 42 Windows, Ctrl V. Sekarang udah ada dua partisi FAT32 di satu harddisk ini yang berisi masing-masing bootable ISO, yang satu Windows, yang tadi ada Arch. Kalau gua booting pakai harddisk ini dengan dua partisi FAT32 yang masing-masing berisi bootable ISO ini, siapa yang akan maju duluan? Apakah mereka akan balap lalu yang menang akan booting, atau mereka malah berantem lalu dua-duanya babak belur dan gak ada satupun yang booting, malah jadi gagal? Layak dicoba. Coba dulu, restart. Menang. Balapan yang menang malah Arch. Aku coba dulu masuk BIOS. Ini gue pakai VirtualBox tapi sama aja ntar. Mungkin karena posisi 432 punya Arch paling depan, makanya dia boot duluan. Dan di sini cuma ada satu pilihan untuk booting dari harddisk. Kalau gua booting dari harddisk ini otomatis pasti Arch yang pemenangnya tuh kan, karena posisinya dia paling depan. Berarti walaupun dibuat lebih dari satu per dua yang berisi bootable ISO, tetap yang maju duluan yang akan booting yang paling depan. Jadinya buat dua partisi 432 itu nggak ada gunanya. Coba gua masuk dulu, gua coba cek isi dari harddisk.
ls blk, dan dua-duanya terdeteksi. Ntar dulu yang lebih jelas aja, ls blkf. Nah, sama-sama 432. Ini yang punya Windows, karena dia yang paling bawah dia kalah. Jadi yang maju duluan itu Arch ISO, makanya Arch yang bisa booting. Sekarang gua coba masukin ISO Ubuntu ke dalam 432 nya, apakah bisa booting dengan normal apa enggak. Green, gue punya harddisk 10 GB doang. Create dulu partition table-nya, pakai gpt apply buat partisi baru 432 label, misalnya gue buat Ubuntu. Ini Dinolim apply. Sekarang udah punya partisi 432 10 GB. On dulu partisi 432-nya, buka file ISO Ubuntu. Di sini ada evi boot, dan ini file boot x64 evi ini yang menjadi kunci supaya UEFI bisa mengenali dan booting ke sini tanpa pakai tools apapun. Ctrl A, Ctrl C, partisi 432-nya, Ctrl P. Nah, ini yang jadi masalah. Kok not create symlink? Sementara Ubuntu butuh ini untuk bisa booting, tapi 432-nya nggak support. Keep out aja dulu. Proses tetap berjalan, tapi file ISO yang gua copy ke sini jadi abnormal alias cacat. Partisinya udah terisi file ISO-nya. Coba gua boot ke dalam bootable ISO yang cacat ini. Apakah akan terjadi? Masuk ke grupnya, masuk. Coba gue masuk ke Ubuntunya, bisa loading. Sampai di sini kelihatannya biasa-biasa aja, normal-normal sepertinya. Ada harapan, mulai harap-harap cemas. Apakah bisa? Saudara-saudara, sepertinya dia terus memberikan harapan palsu, ngomong kosong. Dia sengaja lama-lamain biar makin harap-harap cemas. Padahal simlinknya nggak ada, atau dia memang lagi nyari simlinknya. Dia cari ke seluruh pelosok harddisk, masih tetap mencari. Apakah yang akan ditemukan oleh grup dari Ubuntu ini dari bootable ISO yang cacat mental? Tuh, unable to find a medium containing a live file system. Tidak bisa menemukan media yang berisi live file systemnya. Atom Interactive Netbook from our own. Dia minta untuk ke internet. Coba gua ketik yes. Intinya nggak bisa. Nah, itu aja. 432 tidak mendukung symlink, jadi OS yang membutuhkan symlink nggak bakalan bisa booting pakai metode ini. Ada yang bilang kalau pakai 432 gagal, bisa dicoba pakai NTFS atau file sistem punya Windows. Gua coba dulu. Create partition table, ambil gpt apply. Gua coba buat NTFS. NTFS mana NTFS? Jangan bilang nggak ada loh. Oh, ada nih NTFS. Ini ambil semuanya. File system NTFS, add, apply. Sekarang sudah punya NTFS. Oh, ntar dulu. Gua kasih label dulu Ubuntu. Apaan tuh? Ubuntu. Apply lagi. Sekarang udah punya partisi NTFS sebanyak 10 GB. Gua coba copy isi dari file ISO Ubuntu. Ctrl A, Ctrl C, partisi NTFS yang baru, Ctrl V. Katanya NTFS mendukung symlink, jadi harusnya nggak ada error. Tapi kalau ada muncul error symlink, ya nggak bisa juga. Coba aja. Ternyata rumor mengenai NTFS yang mendukung symlink itu benar, karena bisa menyalin semua isi file ISO Ubuntu tanpa ada error sama sekali. Hanya saja apakah UEFI bisa booting dari NTFS. Ini layak untuk dicoba. Dan hasilnya di luar dugaan, saudara-saudara, tidak bisa booting dari NTFS.
UEFI tidak bisa menemukan boot x64EV dari file system NVS NTFS. Untuk memastikan, gua coba lagi masuk ke BIOS-nya, ke boot manager, masuk ke hard disk, nggak bisa. Emang nggak bisa. Coba reset lagi, artinya UEFI nggak bisa menemukan bootable di NTFS. Dah, itu aja. Males gua.